Kita langsung aja ke angkanya ya. Menurut data resmi BPS per Agustus 2025, ada 7,46 juta orang di Indonesia yang nggak punya pekerjaan. Saya ulang ya, 7,46 juta. Coba deh kita resapin dulu. Sebesar apa sih angka ini sebenarnya? Oke, halo. Saya Samsudin Simau. Saat ini saya sedang membaca tentang pengangguran Indonesia. Ini cukup mengkhawatirkan ya. Sekarang tahun 2025 lalu di bulan Februari, bulan yang sama dengan tahun 2026 ini, itu tercatat pengangguran di Indonesia itu mencapai angka 7,46 juta orang. Bayangkan, jumlah ini mengalahkan jumlah penduduk satu negara, Singapura. Apa yang terjadi? Ini sebuah angka yang tidak bisa kita pandang remeh, ya, karena akan berdampak secara sosial, berdampak terhadap ekonomi, berdampak terhadap bahkan ketahanan negara. Dia bisa berdampak kemana-mana, termasuk pada sistem politik kita. Nah, ini dampak-dampak ini akan kita bahas di sini, dan tim kita melaporkan untuk Anda, menyampaikan seperti apa ulasannya. Jadi, terima kasih. Jika Anda berkenan, ya, semoga Anda berkenan untuk subscribe, like, share, dan membunyikan lonceng. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman semua, kawan-kawan sekalian, bisa membantu channel kita ini dengan membagi atau menonton sampai habis. Semoga ada insight, ada pembelajaran yang bisa kita petik sama-sama. Yang jelas bahwa masalah pengangguran Indonesia bukan hanya masalah pemerintah, tapi ini juga menjadi tanggung jawab kita semua untuk memikirkannya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas satu isu krusial yang mungkin nggak kelihatan di permukaan, tapi sebenarnya ini tuh bom waktu buat Indonesia. Yep, pengangguran. Di balik angka statistik yang sering kita dengar, ada krisis besar yang ngancam masa depan kita semua. Kita langsung aja ke angkanya ya. Menurut data resmi BPS per Agustus 2025, ada 7,46 juta orang di Indonesia yang nggak punya pekerjaan. Saya ulang ya, 7,46 juta. Coba deh kita resapin dulu. Sebesar apa sih angka ini sebenarnya? Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini. Jumlah orang yang nganggur di Indonesia itu lebih banyak dari total seluruh penduduk Singapura. Ini gila sih. Jadi ini bukan lagi soal angka, tapi seolah-olah ada satu negara penuh, bahkan lebih, yang warganya sama sekali nggak punya kerjaan. Penulis materi sumber kita, Syamsuddin Simau, bahkan cuma butuh satu kata buat ngegambarin semua ini. Mengkhawatirkan. Satu kata yang singkat, padat, tapi rasanya ngena banget ya. Nah, pertanyaannya, siapa aja sih 7,46 juta orang ini? Yuk kita coba bedah datanya lebih dalam, biar kita kenal siapa wajah di balik krisis pengangguran ini. Dan datanya nunjukin fakta yang cukup miris. Ternyata ini adalah krisisnya anak muda. Gen Z, generasi yang harusnya jadi tulang punggung ekonomi kita di masa depan, justru jadi kelompok yang paling banyak nganggur. Ini pertanyaan besar loh, bonus demografi kita mau dibawa ke mama kalau begini? Dan yang bikin lebih nyesek lagi, ini bukan cuma masalah di dalam negeri. Kalau kita bandingin sama negara-negara tetangga di ASEAN, posisi kita itu paling buncit. Ya, tingkat pengangguran Gen Z kita itu yang tertinggi se-Asia Tenggara. Ini udah lampu merah, bener-bener alarm yang nggak bisa kita cuekin. Masalahnya dampaknya itu nggak berhenti di anak muda aja, ini kayak efek domino yang jatuhnya kena ke semua aspek kehidupan bernegara kita. Jadi pertanyaan utamanya adalah, seberapa bahaya sih ini buat stabilitas negara kita? Karena logikanya, kalau jutaan orang udah kehilangan harapan buat cari nafkah, fondasi negara kita bisa goyah. Oke, dari sisi sosial, efeknya itu langsung kerasa di masyarakat. Orang yang putus asa karena himpitan ekonomi, ya kan, bisa aja nekat berbuat kejahatan. Terus, jurang si kaya dan si miskin jadi makin dalam. Dan ini bahaya banget karena bisa nyulut api kecemburuan sosial dan konflik. Kalau di dunia politik,
Pengangguran yang tinggi itu ibarat bensin, tinggal tunggu pemantiknya aja. Ketidakpuasan publik ke pemerintah bisa meledak, kepercayaan anjlok, dan ujung-ujungnya bisa memicu gejolak politik, bahkan demo besar-besaran. Ini resep klasik menuju instabilitas. Sekarang, yuk kita geser dari gambaran besar negara ke skala yang paling kecil tapi paling dalam rasanya, individu. Di balik angka jutaan itu, ada jutaan cerita perjuangan personal. Ada satu istilah yang kejam banget, namanya atrofi keterampilan. Maksudnya gini, skill itu kayak otot, kalau nggak dipakai ya bakal melemah. Jadi, ironisnya, makin lama seseorang nganggur, makin tumpul keahliannya, dan makin susah juga dia buat dapat kerja lagi. Belum lagi soal mental, ini yang nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Stres, depresi, rasa percaya diri yang hancur lebur, itu jadi makanan sehari-hari. Beban psikologis ini berat banget, dan seringkali malah jadi pemicu masalah di dalam keluarga. Dan ini nih, yang paling menakutkan, lingkaran setan kemiskinan. Alurnya gini, nganggur, berarti nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan, ya gimana mau dapat akses kesehatan dan pendidikan yang bagus? Akhirnya, kemiskinan ini nurun ke generasi berikutnya. Jadi kayak jebakan yang susah banget buat dilepasin. So, setelah kita lihat semua data dan dampaknya yang ngeri banget ini, kita sampai pada satu pertanyaan mendasar yang bakal nentuin nasib bangsa kita ke depan. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua, dengan jutaan anak muda yang jadi harapan bangsa malah nggak punya kerjaan, terus lingkaran setan kemiskinan ini makin kencang muternya, masa depan yang kayak gimana sih yang sebenarnya lagi kita siapin buat Indonesia? Ini pertanyaan besar yang harus kita pikirkan bareng-bareng.